Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga beserta karunia-Nya. Dan juga kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, yang mana kita masuk di babu ma jaa fit taghlid fi man abadallah inda qabr rajul salih fa kaifa idza abadahu. Nah, kita masuk di dalil yang kedua ya. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Nah, kita masih berada bab taghlid, bab tentang peringatan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah di sisi orang saleh, di sisi orang saleh. Ini cukup panjang judulnya, orang saleh. Lalu bagaimana jika orang soleh tersebut ditolak, diibadahi? Lalu bagaimana jika orang soleh tersebut disembah? Ini judul kita. Kita masuk di dalil yang kedua. Dalil yang kedua yang baru saja dibacakan. Dalil yang kedua adalah dalam riwayat Imam Muslim, Bukhari dan Muslim, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha
mengisahkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir meninggal, hampir wafat. Jadi ini kisahnya detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hampir wafat. Yang mana beliau menutup mukanya, menutup wajahnya dengan kain. Dan ketika itu nafas beliau terasa sesak. Sehingga beliau membukanya kembali. Beliau membuka wajahnya kembali. Meskipun dalam kondisi yang sulit, karena ini dalam kondisi sekarat jamaah, dalam kondisi yang berat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau di sini? La'natullah la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim Oh ya, laknatu. Ahsanta. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Artinya la'natullah, semoga Allah melaknat
Melaknat siapa? Melaknat Yahudi dan Nasara. Melaknat Yahudi dan Nasrani. Nasrani. Ittakhadhu, kenapa? Mereka di sini siapa, Pak? Siapa di sini? Ittakhadhu ini? Ya, Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani. Mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan, ittakhadhu di sini ja'ala, ya ja'alu, menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan-kuburan atau kuburan para nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Sebagai masjid atau tempat ibadah. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di dalil yang kedua dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengisahkan cerita beliau tentang detik-detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Yang mana beliau menutup wajahnya dengan kain. Jadi Nabi SAW menutup wajah beliau dengan kain. Ketika nafas beliau tersebut terasa sesak ketika ditutup, akhirnya beliau buka kembali. Dalam kondisi yang berat tersebut, Nabi SAW bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat. Apa yang disebut dengan laknat? Ba'id anir rahmah. Apa? Ba'idun anir rahmah. Jauh dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat. Ya, laknat itu artinya, laknat sama dengan dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari rahmat atau kasih sayang, rahmat atau kasih sayang Allah. Ya. Jadi orang yang dia terlaknat, orang yang terlaknat artinya orang tersebut dijauhkan dari rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi orang yang terlaknat? Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ittakhadhu, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masajida, masjid-masjid tempat ibadah. Ini merupakan hal yang apa? Hal yang sangat luar biasa. Orang Yahudi dan Nasrani, kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, kita lihat apa faedah dari hadis yang sudah kita sebutkan ini. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita semua, kepada umatnya. Untuk apa? Untuk menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi SAW dalam kondisi sekarat, dalam kondisi detik-detik sebelum beliau wafat. Beliau masih ingat kepada umatnya, beliau masih ingat kepada kita semua untuk menjelaskan peringatan yang keras agar kita semua menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bentuk apa? Bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di akhir hayat beliau pun beliau tetap masih mengingat kita semua. Ya. Biasanya Pak, orang kalau lahnya meninggal, biasanya apa yang terpikirkan? Apa biasanya Pak? Harta ambo rumah ambo kebanyakan yang diingat adalah apa? Adalah harta, peninggalan, apa yang akan ditinggal oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Tapi Nabi SAW tidaklah demikian. Yang diingat oleh Nabi SAW di detik-detik beliau sebelum beliau wafat adalah umatnya. Agar umatnya bisa jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Dan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa dikuburkan di rumahnya Aisyah? Kenapa tidak dikuburkan di kuburan Baqi? Kenapa tidak dikuburkan di luar rumah beliau? Ya, di sini kita coba jelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah. Kenapa? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau di hadis yang lain yang sudah kita pelajari bersama, jangan jadikan kuburanku la taj'alu qabari wathanan. Kata Nabi SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah. Jadi Nabi SAW melarang Nabi SAW melarang untuk apa? Melarang jangan jadikan kuburan tempat beribadah. Tempat ibadah. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Ma qabadallah." Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma qabadallahu nabiyan ma qabadallah ma qabadallah ma qabadallahu nabiyan illa fil mawdi'il ladzi illa fil mawdi'il ladzi fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudafana fi yuhibbu an yudafana fi an yudafana fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah wafat, tidaklah Allah mewafatkan, ma qabadallah, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi illa kecuali fil mawdi'il ladzi, kecuali di tempat, maudhi' itu tempat, di tempat alladzi yuhibbu an yudafana fi, kecuali di tempat yang ia sukai untuk dikuburkan di sana, yang ia sukai untuk dikuburkan di dalamnya, dikuburkan di dalamnya. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qabadallahu nabiyan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi illa, kecuali fil maudhi', di tempat alladzi yuhibbu, yang ia sukai, an yudafana fi, untuk dikuburkan di dalamnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya di mana? Di mana, Pak? Di rumahnya Aisyah, di pangkuannya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamarnya, di rumahnya Aisyah. Ini dia kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Yang pertama, supaya kuburan beliau tidak dijadikan tempat ibadah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali akan dikuburkan di tempat dia meninggal tersebut. Jadi para nabi, di mana dia meninggal, maka disitulah dia dikuburkan. Tidak boleh dipindah-pindah, Pak. Ya. Ini alasan kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Ya, kita berikan ilustrasinya sedikit jemaah. Ini arah kiblat. Ini arah kiblat jemaah. Ini di Masjid Nabawi. Jadi ini kuburannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah ini Rasulullah. Lalu setelah itu sampingnya siapa? Siapa sampingnya, Pak? Di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar. Lalu sampingnya lagi Umar. Yang Umar agak ke bawah sedikit, Pak. Tidak datar. Tidak sejajar. Ini Umar. Ya. Jadi inilah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kamar beliau. Ketika ada Umar, Aisyah minta dibuatkan sitar di sini. Inilah tempat tidurnya Aisyah. Ini tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ketika ada Umar, Aisyah minta ada sitar, ada penutup? Kenapa, Pak? Karena Umar bukan mahramnya. Rasulullah suami, Abu Bakar ayahnya. Umar tidak ada sangkut pautnya. Jadi ketika Umar dikuburkan di sini, maka Aisyah minta apa? Minta ditutup. Ya. Walaupun sudah meninggal, begitulah Aisyah radhiyallahu anha menjaga auratnya. Ya, ketika ada Umar, Aisyah tidak mau melepaskan jilbabnya di kamarnya. Sampai dibuatkanlah sitar di samping Umar. Inilah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu dibuatkanlah tembok yang pertama untuk menutupi apa? Ini terjadi kapan jemaah? Ketika Aisyah sudah keluar dari rumahnya, sehingga dibuatlah tembok yang pertama. Ya, kita kasih di sini tandanya 1. Di tahun 91 Hijriah, pada zaman Khalifah Walid bin Muawiyah, ya Khalid bin Malik, pada zaman Walid bin Abdul Malik memerintahkan kepada Umar Abdul Aziz membuatkan tembok untuk kedua kalinya. Ini tembok untuk yang kedua kalinya. Dan itu dibuat runcing seperti ini. Ini raudhah. Area ini raudhah. Area ini raudhah. Ya. Jadi ini kiblat, ini rumahnya Aisyah, ini raudhah. Jadi tembok kedua yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz tahun 91 Hijriah dibuatlah seperti ini. Ini tembok yang kedua. Kenapa dibuat seperti ini? Agar orang tidak beribadah sini, berdoa di sini, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlanjut dengan khalifah-khalifah yang berikutnya. Khalifah-khalifah berikutnya ditambah lagi tembok untuk yang ketiga kalinya. Tembok yang ketiga kalinya, ini tembok yang kedua, ini yang ketiga kalinya. Tembok inilah yang peta ini baru dikasih kubah di atasnya. Itu setelah khalifah-khalifah yang berikutnya. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya Madinah arah barat atau timur? Gimana jemaah? Kalau kita kan arah barat dari Indonesia. Kalau Madinah arah timur. Gimana Ustaz Rizal? Posisi Madinah di mana? Ini
Ini Mekah, di sini Madinah. Ini Mekah. Ini Madinah. Indonesia sini ya? Ah. Arah ke timur, ya Pak. Dalam hadis disebutkan apa? Ketika kita mau buang kecil, la tusriku wala tughribu. Jangan pipis itu arah ke barat, arah ke timur atau arah ke barat. Jangan arah ke kiblat. Walakin syarriku au gharribu. Kata Rasulullah, ya, dalam buang air kecil, buang air tidak boleh kita mengarah ke kiblat. Tapi arahlah ke sebelah timur dan barat. Kalau kita gimana, Pak? Kita kalau misalkan kata Nabi, kalau mau buang air kecil arah barat dan timur. Sedangkan kita, kiblat kita arah barat. Kok bisa, Pak? Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Nah, pertanyaannya, kiblat kota Madinah ke arah mana? Ya, dia arah ke selatan. Ya, jadi dahulu ketika Masjid Qiblatain, dulu orang-orang kaum muslimin mengarahnya kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis, arah ke utara. Sekarang berubah menjadi ke arah selatan. Jadi kiblat kota Madinah adalah arah selatan. Jadi kiblatnya arahnya ke selatan. Kiblat sama dengan arah ke selatan. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika diadakan pelebaran peluasan Masjid Nabawi, yang tidak ada penambahan di area timurnya. Dan Nabi melarang untuk mengerjakan sholat di arah timur. Makanya kalau kita pergi umrah, yang di sini tidak ditambah, yang sejajar dengan rumahnya Aisyah. Yang ditambah sebelah sininya, sebelah baratnya. Gimana Pak? Tergambar ya? Ya, tergambar. Jadi temboknya rumahnya Aisyah radhiyallahu anha itu ada 3 lapis. Ini yang pertama di zaman Umar bin Abdul Aziz, ini yang kedua tahun 91 Hijriah, lalu tambah lagi dengan pada khalifah-khalifah yang berikutnya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ingat adalah, Ustadz, kok kuburan Nabi di tembok? Jadi yang benar itu jamaah, bukan kuburan Nabi yang di tembok. Jadi apa yang di tembok? Rumahnya Aisyah. Kuburan Nabi tetaplah seperti itu, tetap datar, tidak ada berubah sama sekali. Yang berubah itu cuman di tembok-tembok, ya, berlapis-lapis supaya apa? Supaya tidak dijadikan tempat ibadah, ya, supaya tidak dimasuki, supaya lebih terjaga. Ini tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk keamanan, ya, agar orang tidak melakukan kesyirikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ditambah itu adalah sebelah sininya, baru sini dia, area timur. Dan Ustadz, kenapa kok adanya peluasan-peluasan? Ya, termasuk juga yang ini di tahun 91, karena di tahun 91 Hijriah para sahabat sudah tidak ada lagi. Terakhir sahabat itu di tahun 70-an, sedangkan ini di tahun 90-an. Ketika ada peluasan ke arah timur yang sebelah sananya, ya, jadi kalau mau melihat Masjid Nabawi itu Pak, Masjid Nabawi yang asli itu, ya, antara rumah Rasulullah, rumahnya Aisyah dengan, ya, bagian depan sedikit itu aja, itulah masjid yang lama. Itulah Masjid Nabawi dahulunya. Jadi kan Masjid Nabawi seperti ini bentuknya Pak. Dia kan tidak segi 4 sempurna gini.
Nah, gini dia. Yang masjid lama itu ini dia. Inilah masjid aslinya, Masjid Nabawi. Nah, yang besar ini, inilah peluasan-peluasan sekarang. Jadi Masjid Nabi itu kecil dulu, cuman sekitarnya. Jadi kota Madinah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kota Madinah dahulu, Masjid Nabawi sekarang inilah, itu kota Madinah dahulunya. Jadi bahkan kata para ulama, bahkan dahulu Baki, kuburan Baki kan di sini tuh. Di sampingnya. Ini kuburan Baki di sini nih. Nah, di sini Baki. Baki itu sudah luar kota Madinah. Jadi yang dipagar sekarang nih, yang masjid sekarang, itulah kota Madinah dahulunya. Masjid Nabawi hanya ujung saja yang ini. Inilah Masjid Nabawi yang asli. Yang sekarang penambahan, peluasan dan peluasan. Jadi Masjid Nabawi itu dahulunya kecil, kota Madinah kecil dahulunya. Ya mungkin kita azan mungkin dahulu. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la taj'al qabri wathanan. La taj'al qabri wathanan. La taj'al qabri wathanan. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah atau sebagai patung yang disembah atau tempat yang disembah. Sehingga dengan adanya tembok-tembok seperti ini membuat orang tidak menyembah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kuburan Nabi SAW seolah-olah seperti dalam masjid, ini kuburannya, inilah rumahnya Aisyah, ini masjidnya Nabi, ini apa? Ini rumahnya Aisyah. Seakan-akan kuburan Nabi ini dia berada di dalam masjid, padahal tidak. Kenapa? Karena di sebelah timur Nabi SAW melarang untuk apa? Untuk sholat di sini. Sehingga yang ditambah itu adalah area sini, tidak di sini. Dan juga kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu mengatakan bahwasannya berarti Ustaz, Nabi dikubur di tanah masjid. Jawabannya tidak. Ini adalah rumahnya Aisyah, inilah masjid. Suatu yang berbeda. Bukan masjid juga dimasuki kuburan Nabi juga tidak. Jadi suatu yang berbeda. Sama halnya misalkan contohnya misalkan Pak Ketua punya tanah. Pak Ketua punya tanah. Ini tanah ketua. Ya. Pak Irzal ada tanah. Nah, ini tanah Pak Irzal. Nah, ini tanah Pak Irzal. Kok tanah ketua? Pak Irzal membeli tanah di Sikoa. Tambah le. Apakah tanah ketua tanah Pak Irzal? Bapak? Enggak. Betul. Kan Pak Irzal lah menguasai Pak. Bapak? Ya, kecil orang tanah helikopter. Apakah? Itu enggak kan Pak? Tanah ketua, tanah Pak Irzal. Walaupun disekelilingi oleh tanah Pak Irzal. Begitulah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tetaplah Masjid Nabawi.
Ya tidak dikatakan oh Masjid Nabawi dimasuki oleh kuburan Rasulullah, tidak, karena ini satu yang berbeda. Kuburan Rasulullah tersendiri, masjid tersendiri, bukan suatu yang digabungkan. Ya. Bapak, raudhah iya kan, ar-raudhatu ma baina jidari wa masjidi. Ini jidar, ini masjid. Ini mimbar yang Rasulullah. Inilah raudhah. Iya, masjid lama. Ini kan raudhah nih Pak. Sinilah kita masuk raudhah itu kita. Ma baina jidari wa minbari. Nah, ini mimbar yang Rasulullah. Hanya sebatas itu gitu. Ya, ada lagi Pak? Nah, ya. Ya. Bagaimana hukum? Ya sebenarnya ini lanjutan nih. Apa hukum salat yang ada? Ya. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan itu adalah areal kuburan. Kalau dibangun masjid, maka masjidnya yang harus dihilangkan, diruntuhkan. Kenapa? Karena tidak boleh membangun ya di atas kuburan masjid. Itu sudah disepakati. Kalau misalkan ada masjid, ini masjid, ya, ini masjid, ini masjid, ini kiblat, kiblatnya ada kuburannya. Ada kuburannya. Ini kuburan. Apa hukum salat di masjid ini? Ya. Kata para ulama, kalau masjidnya arah kiblatnya ada kuburan, kalau kuburannya inilah sebagai tujuan objek orang beribadah di sini, maka tidak boleh kita beribadah di situ. Kalau seandainya tidak, maka insya Allah tidak mengapa. Ada yang mengatakan bahwasannya antara masjid dan kuburan itu harus ada jalan. Ada jalan di sini yang memisahkan antara masjid dan kubur. Ada lagi di antara para ulama mengatakan cukup dengan temboknya masjid yang membuat kuburan tidak kelihatan, itu sudah cukup. Ya. Jadi kalau misalkan ya kalau langsung tanpa ada, intinya imam lihat langsung ke kuburan tanpa ada tembok, ini sepakat ulama tidak boleh. Kalau ada tembok, maka para ulama mengatakan boleh. Ada juga mengatakan ya harus ada apa? Harus ada jalannya. Jadi pemisah antara tembok dan tembok masjid dengan kuburan itu ada jalan, tempat orang melintas. Jadi ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kalau memang tujuannya adalah orang pergi ke masjid ini sholat untuk kuburan, maka tidak boleh kita mengerjakan sholat di sana. Baitur Rahmah apa Pak? Tujuan orang sholat situ untuk apa? Kalau tujuannya adalah memang untuk kuburannya, tidak boleh. Ya, kalau arah kiblat, kalau misalkan imam tidak kelihatan, kata para ulama, itu sudah termasuk. Sudah bisa menjadi penghalang. Ada lagi para ulama mengatakan, ya, yang kedua, ada jalan yang membatasinya. Ada lagi yang mengatakan, harus ada tembok lagi. Tembok masjid, tembok kuburan lagi. Atau pagar misalkan. Ya. Di antara para ulama ada yang mengatakan, ya cukup dengan batas tembok itu saja sudah aman. Termasuk yang kita lihat Syekh Firanda juga mensahihkan itu juga, bahwasannya cukup yang ada tembok saja itu sudah mewakili bahwasannya itu bukan artinya kita beribadah atau menyembah kepada kuburan. Ya, jadi kalau seandainya
walaupun ada tembok tapi tujuannya adalah untuk kuburan, maka kita dilarang untuk mengerjakan sholat di sana. Ya, ada lagi Pak? Ya, sebenarnya agak panjang menjelaskan lagi nih Pak. Ya. Jadi di antara memang Nabi mengatakan la tusalli ilal kubur la tusalli ilal kubur wa alal kubur. Jangan kalian mengerjakan salat ke arah kubur dan jangan mengerjakan salat yang di atas kubur. Jadi kata para ulama itu, yang arah kubur ini kuburan yang langsung terlihat. Itu di antara penjelasan dari para ulama. Yang dimaksud dengan arah kubur itu adalah yang langsung. Ya, imam langsung ke kuburan, nah, tanpa ada pembatas, ini yang dilarang dalam hadis. Ya, wallahu a'lam. Ya terus, Ustaz, kalau seperti ini Ustaz, kan bukan jadi kemaslahatan kalau seandainya dipindahkan Ustaz. Maka jawabannya tidak mungkin. Yang pertama, kalau kuburan Rasulullah yang diangkat, ini sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa Pak? Karena ini hadisnya. Nah, kalau kedua, kalau masjidnya dipindah, tidak bisa juga. Karena Masjid Nabawi itu telah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin masjid dipindah dan tidak mungkin kuburan dipindah. Sama-sama duanya tidak mungkin. Kalau dipindah ke Masjid Nabawi, ya bukan Masjid Nabawi lagi namanya. Nah, jadi gitu Pak. Jadi kenapa kuburan Rasulullah ini dipindah aja Ustaz, supaya aman dari orang mengatakan bahwasannya kuburan Rasulullah itu dalam masjid. Karena tidak mungkin. Kalau kuburan Rasulullah diangkat, ini dia. Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Dan juga Masjid Nabawi dipindah tidak mungkin juga. Karena Masjid Nabawi jadi Masjidil Haram, jadi tanah haram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjuknya. Tak mungkin ditunjuk tempat lain. Ya, ada lagi Pak? Ya boleh. Di kuburannya boleh kita sholat di situ Pak. Kan kita sholat jenazah kan tidak ruku nah Pak. Ya kita kan tetap sholat. Ya mayit pun depan kita, ya sudah. Tidak ada masalah. Apa? Ya tetap posisinya seperti ya, sama dengan posisi mana arah kepalanya itu Pak. Itu kita sholatnya bukan sholat di atas kubur, sholatnya sholat jenazah. Di azan. Wallahu a'lam. Ya. Setahu Anda enggak ada dalil yang menjelaskan itu. Yang ada adalah setelah dikuburkan, ya setelah dikebumikan, Rasulullah apa? Ud'u li akhikum. Doakan untuk saudaramu. Ya jadi kalau dari dalilnya Pak, Nabi tidak pernah mengerjakan seperti itu. Ada diazankan, para sahabat juga tidak ada. Yang ada adalah setelah dikuburkan kata Nabi, ud'u li akhikum. Tolong doakan saudara kalian. Fa innahu yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Sedang diuji. Sedang dia ditanya dengan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan yuthabbitullah alladzi biqauli tsabit. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan ucapan yang
kokoh, ucapan yang sabit diantaranya adalah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Ya Pak. Di kuburan. Ya boleh. Ya. Sama seperti dengan sholat jenazah Pak. Ya kita kan tidak ruku kan, ya tetap berdiri. Ya, posisinya sama dengan seperti sholat jenazah. Oke, jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita pelajari bersama. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti penjelasan berikutnya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.